Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak Ibu dosen dan rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya Raymond Devara dengan NIM I1C019064 akan berbagi sedikit pandangan saya terhadap peran mahasiswa dalam menjaga ketahanan nasional di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita terjun lebih lanjut, ada baiknya jika kita pahami dulu maksud dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah usaha mempertahankan kesatuan negara. Di luar mempertahankan kesatuan, ketahanan nasional juga dapat berarti segala usaha dalam memajukan negara. Lalu apa kaitannya dengan COVID-19? Pada masa pandemi seperti ini, tentu saja kesatuan negara terancam, terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Kedua hal ini, kesehatan dan ekonomi, bersinggungan dengan salah satu asas ketahanan nasional yang merupakan kesejahteraan dan keamanan. Efek pandemi ini di bidang kesehatan tentu terasa dengan jelas. Per 29 November 2020, kasus COVID di Indonesia mencapai 534.000 dengan jumlah yang meninggal sampai 16.000. Tidak hanya orang sakit saja yang terpengaruhi, masyarakat yang sehat pun ikut terpengaruhi karena harus melakukan pembatasan aktivitas. Namun, pembatasan aktivitas ini malahan berujung pada kemacetan ekonomi. Banyak perusahaan melakukan PHK secara besar-besaran, meningkatkan jumlah pengangguran, inflasi harga emas dan bahan pangan, dan lain-lain. Untuk menghadapi ancaman yang dihadirkan COVID-19 ini, semua masyarakat harus mengetahui cara menanggapinya dengan tepat. Sayangnya, rendahnya kesadaran masyarakat dan buruknya sistem pendidikan di Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap kurang baik dalam menanggapi COVID-19. Saya yakin pemerintah sudah melakukan usaha terbaiknya dalam menanggulangi ancaman COVID-19 ini. Mulai dari kebijakan lockdown, menyalurkan bantuan seperti subsidi kuota, bantuan BLT, UMKM, dan lain-lain. Namun, usaha pemerintah sendiri tentu saja belum cukup. Perlu ada kerjasama langsung dari masyarakat. Namun di Indonesia, sebagian masyarakat masih kurang kooperatif dalam menghadapi COVID-19. Masih banyak kerumunan yang terjadi. Orang-orang tidak menggunakan masker, seolah-olah pandemi ini tidak pernah terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bagian dari masyarakat untuk menghadapi ancaman ini? Yang pertama, tentu saja mahasiswa sebagai kaum teredukasi dapat mengedukasi orang-orang yang kurang teredukasi. Maksud dari tidak teredukasi di sini adalah orang-orang yang tidak tahu cara menanggapi ancaman ini, atau bahkan tidak mau tahu ancaman yang sedang terjadi. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa COVID-19 ini hanyalah hoax belaka. Mungkin kita berpikir orang-orang seperti ini hanya ada di balik layar saja, tapi saya bisa memastikan orang-orang seperti ini memang benar ada di kehidupan nyata karena saya sendiri pernah bertemu dengan orang seperti ini. Mendengar bahwa COVID-19 hanyalah hoax tentu saja cukup menyedihkan bagaimana para tenaga kerja medis yang berjuang di lapangan dan seberapa banyak korban yang meninggal dikatakan hoax belaka. Kalau memang perilaku seperti ini hanya merugikan sendiri, tidak apa-apa. Namun kenyataannya perilaku seperti ini juga merugikan orang lain. Ada baiknya seorang mahasiswa, terutama kita mahasiswa farmasi yang bergerak di bidang kesehatan, meluruskan apa yang kurang lurus di masyarakat. Misalnya berpergian jika perlu saja, selalu menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Tidak perlu gencar dalam meluruskan, namun bisa dimulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman, atau bahkan mulai dari diri sendiri. Mungkin kita berpikir kalau saya sendiri yang melenceng tidak apa-apa karena 1 dalam 260 juta rakyat Indonesia tidak akan terasa efeknya. Namun pola pikir ini cukup berbahaya karena orang lain dapat memiliki ide seperti itu juga. Yang kedua, mahasiswa dapat berpartisipasi melalui gerakan sosial, donasi, menjadi relawan COVID, dan lain-lain. Usaha ini dapat dilihat sebagai usaha memperbaiki sesuatu yang sebelumnya dirusak COVID-19. Misalnya membantu masyarakat yang terdampak ekonominya, membantu anak-anak yang kesulitan sekolah, baik kesulitan biaya ataupun kesulitan beradaptasi dengan metode persekolahan yang baru. Yang ketiga yaitu solusi. Hal ini memang tidak spesifik terhadap mahasiswa saja. Semua orang dapat menemukan solusi bagi sebuah permasalahan. Namun mahasiswa sebagai kaum yang teredukasi punya peluang yang lebih besar dalam menemukan solusi terhadap COVID-19. Solusi utama dari COVID-19 tentu saja vaksin. Namun selagi menunggu resminya vaksin diluncurkan, mahasiswa dapat menemukan solusi sementara yang setidaknya dapat membantu menangani ancaman COVID-19.
Misalnya menemukan uji baru untuk identifikasi COVID, membuat ventilator untuk pasien COVID, dan lain-lain. Hal ini sudah terlihat di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan solusi-solusi lain nantinya akan bermunculan. Apakah usaha mahasiswa dalam menanggapi ancaman ini sudah maksimal? Sebagian sudah dan sebagian belum. Banyak mahasiswa yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan sosial menjadi relawan COVID dan lain-lain. Namun ada juga mahasiswa yang tidak berperan atau bahkan memperparah kondisi ini. Yang bisa kita ambil contoh adalah demo Omnibus Law yang selain menimbulkan kerumunan juga bersifat anarkis, merusak fasilitas umum, mengganggu kegiatan masyarakat. Parahnya tidak hanya terjadi satu kali, demo ini sampai terjadi 2 kali. Yang saya harapkan, semoga kita semua masuk dalam kelompok mahasiswa yang berperan positif dalam menanggapi ancaman COVID-19 ini, bukan kelompok yang berparah. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.